what you're looking for. It's me, DLP. It's a style. Harus bekerja sama untuk memastikan setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan tinggi. Salah satu contoh program yang bisa diadopsi adalah meningkatkan dana mahasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga yang kurang mampu serta pelaksanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kiswatul Mufarihah, asal dari Tuban, Jawa Timur. Saya berdiri di sini untuk menyampaikan orasi dengan tema implikasi ekonomi dan sosial dari uang kuliah tunggal atau UKT yang tinggi terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia, yang berjudul Mahasiswa Bersuara, Dampak Tingginya UKT Terhadap Akses Pendidikan Tinggi di Indonesia. Pendidikan adalah kunci kemajuan bangsa, namun kenyataannya banyak yang masih menghadapi tantangan besar dalam mengakses pendidikan tinggi. Hari ini kita akan membahas lebih dalam mengenai implikasi ekonomi dan sosial dari uang kuliah tunggal atau UKT yang tinggi terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. UKT adalah biaya kuliah yang dihitung berdasarkan kemampuan ekonomi keluarga. Meskipun tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan, banyak sekali keluarga yang masih terbebani, terutama mereka yang berpenghasilan menengah ke bawah. UKT yang tinggi berdampak signifikan pada perekonomian keluarga berpenghasilan rendah. Banyak sekali keluarga harus mengorbankan kebutuhan pokok lainnya demi membayar biaya pendidikan. Menurut data yang relevan, lebih dari 30% keluarga berpenghasilan rendah harus meminjam uang atau menjual aset mereka untuk membiayai pendidikan anak mereka. Ini tentu menjadi beban ekonomi yang berat dan menimbulkan masalah finansial jangka panjang bagi keluarga tersebut. Biaya pendidikan yang tinggi juga memaksa banyak sekali mahasiswa untuk bekerja separuh waktu atau bahkan penuh waktu demi menutupi biaya kuliah mereka. Akibatnya, waktu dan energi yang seharusnya digunakan untuk belajar dan mengembangkan diri menjadi terpecah. Hal ini dapat berdampak negatif pada prestasi akademis mereka dan mengurangi peluang untuk meraih kesuksesan di masa depan. Dampak sosial dari tingginya UKT juga sangat serius ketika biaya pendidikan tinggi tidak terjangkau. Siswa dari keluarga yang kurang mampu cenderung putus asa dan tidak melanjutkan pendidikan. Ini meningkatkan senjangan sosial dari masyarakat dan menghambat mobilitas sosial. Selain itu, rendahnya akses pendidikan tinggi bagi kelompok berpenghasilan rendah dapat memperburuk masalah ketidaksetaraan di Indonesia, memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin. Tidak hanya itu, mahasiswa yang mengalami kesulitan keuangan seringkali merasa terpinggirkan dan kurang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler atau organisasi mahasiswa. Padahal partisipasi dalam kegiatan ini sangat penting sekali untuk mengembangkan soft skill mereka, jaringan sosial dan pengalaman yang berharga untuk masa depan. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan kebijakan yang mendukung akses pendidikan tinggi bagi semua lapisan masyarakat. Beasiswa subsidi pendidikan dan program bantuan lainnya adalah solusi yang bisa diterapkan. Pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan setiap anak-anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan tinggi. Salah satu contoh program yang bisa diadopsi adalah peningkatan dana beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga yang kurang mampu, serta pelaksanaan subsidi silang, di mana mahasiswa dari keluarga mampu itu turut berkontribusi dalam membantu mahasiswa yang kurang mampu. Selain itu,
Transparansi dalam penentuan UKT sangat penting. Proses penentuan harus dilakukan dengan adil dan berdasarkan data-data yang akurat mengenai kondisi ekonomi setiap keluarga. Pemerintah juga perlu melakukan pengawasan yang ketat untuk memastikan tidak ada manipulasi data yang merugikan mahasiswa-mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu. Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran penting dalam menyuarakan isu ini. Mahasiswa adalah agen perubahan yang memiliki kekuatan untuk mendorong kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada masyarakat luas. Kita harus terus memperjuangkan akses pendidikan tinggi yang lebih terjangkau dan inklusif. Dengan bersatu dan bekerja sama, kita bisa memberikan tekanan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan perubahan yang diperlukan. Pendidikan tinggi yang terjangkau adalah hak setiap warga negara. Mari kita bersama-sama mendorong perubahan positif agar tidak ada lagi anak bangsa yang harus mengubur mimpinya karena biaya pendidikan. Dengan pendidikan yang lebih terjangkau dan akses yang lebih luas, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Mari kita terus berjuang untuk masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.